مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك ditawarkan kepada mereka cinta Allah. Maukah hamba-hambanya menerima cinta Allah? Maukah hamba-hambanya dicintai oleh Allah, Sang Kekasih abadi
nan tunggal dunia dan akhirat, kekasih yang tidak pernah mengecewakan yang mencintainya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada akan bertepuk sebelah tangan hamba-hamba yang mencintainya. Kekasih terindah bagi setiap kehidupan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah dalam kitabnya Mukashifatul Qulub, ketika Nabi Allah Musa mempunyai seorang umat yang sangat jahat dan berbuat kerusakan di kampungnya, maka mereka sepakat untuk mengusir pembuat kerusuhan ini dari kampung halamannya. Ia pun dibenci oleh kekasihnya, dibenci oleh teman, dibenci oleh seluruh masyarakat di kampungnya. Maka Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam pun mengusirnya. Keluarlah hamba ini dalam kekecewaan, dalam tumpukan dosa, dalam kemiskinan, di dalam ketidakberdayaan, dan ia lari menghindar, telah terusir dari semua kekasih dan kerabat dan temannya. Tidak lagi punya harta dan sudah jatuh miskin, sebatang kara dan penuh dosa. Rasanya seburuk-buruk keadaan, penuh dosa, miskin pula, tidak punya keluarga pula yang mau mengakuinya sebagai keluarga. Hamba ini berjalan dan tertatih-tatih di dalam satu padang pasir, dan di situ tiada kehidupan, sehingga ia pun roboh karena putus asa dan sedih, dan karena lelah dan laparnya. Saya bertobat kepada Allah, tapi semua orang yang mencintaiku telah meninggalkanku karena kejahatanku. Aku akan berbuat baik. Aku sekarang adalah orang yang miskin, sebatang kara dan penuh dosa. Kalau kita lihat keadaan seperti ini, orang sebatang kara, miskin, jahat, maka kita akan terima sebagai kekasih. Allah menerima taubatnya, Allah memuliakannya ketika ia telah terusir sebagai penjahat, sebagai perusak, sebagai orang yang tidak berguna di masyarakatnya. Allah menerima taubatnya, maka ia berkata, Rob, sekarang masih tersisa taubat padaku. Jika semua orang meninggalkanku, jangan kau meninggalkanku, Rabbi. Dia pun wafat. Sebelum wafatnya, ia berdoa pada Allah dan mengeluh, Rabbi, kalau seandainya ibuku ada di sini, pasti ibuku akan menenangkanku. Jika istriku dan anakku ada di sini, mereka akan menenangkanku. Kan tetapi semua mereka pergi karena kejahatanku dan meninggalkanku, bahkan membenciku. Tinggallah Engkau Rabbi yang Maha Tunggal. Allah menurunkan para malaikat untuk menenangkan hambanya ini, dan ia wafat. Allah perintahkan pada Jibril untuk mendatangi Musa alaihissalatu wassalam. Musa, keluarlah engkau bersama masyarakat di kampungmu, kuburkan salah seorang jenazah waliku, wali Allah, orang yang sangat dicintai Allah. Nabi Allah Musa keluar bersama masyarakat, cari tempat yang ditunjukkan Jibril. Wahai Jibril, ini perusak, pembuat kejahatan yang memang sudah kami usir dari kampung kami. Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, wahai Musa, Allah telah terima taubatnya dan Allah mencintainya.
Hadirin hadirat, inilah Rabb. Jika semua orang meninggalkan para pendosa, Allah tidak meninggalkannya. Allah tidak akan meninggalkan semua yang mencintainya, walaupun dia dibenci dan dicaci dan dimusuhi. Allah kekasih terindah dunia dan akhirat, kekasih yang kekal dan semulia-mulia, kekasih Rabbi. Allah memaafkan dosa-dosa hamba yang mencintainya. Jika hamba itu mau menyambung hubungan hatinya dengan Allah, Allah maafkan dosanya. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka wa ma kana minka fala ubali. Wahai keturunan Adam, jika kau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, tentunya berdoa berharap berarti mencintai Allah. Ghafartu laka ala ma kana fika fala ubali. Hapus semua dosa-dosamu itu yang terdahulu, dan aku tidak peduli lagi pada dosamu. Demikian Allah Subhanahu wa taala melupakan dosa-dosa orang-orang yang berharap kepadanya, karena dosa itu bermasalah karena kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghapusnya bagi hamba yang ingin mencintai Allah. Jangan putus asa mencintai Allah walaupun kita penuh dosa, karena Dia Allah menyeru kita, qul ya ibadiyalladzina asyraku ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah menghapus seluruh dosa-dosa dan Maha mampu mengampuni semua dosa. Hadirin hadirat, sampailah kita pada hadis mulia di malam hari ini yang disampaikan semulia-mulia bibir yang diciptakan Allah, Sayyidina Muhammad. Mathalul ladzi yadhkurullah wal mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan yang tidak mengingat Tuhannya bagaikan perumpamaan yang hidup dan yang mati. Kata Rasul riwayat Sahihul Bukhari. Hadirin hadirat, apa perbedaan yang hidup dan yang mati? Sungguh sangat banyak. Orang yang telah mati dan telah menjadi jenazah, ia tidak bisa melihat walau matanya masih ada. Ia tidak bisa mendengar walau bibirnya masih ada. Ia tidak bisa mendengar walau telinganya masih ada. Ia tidak bisa bicara walau lidahnya ada. Ia tidak bisa bergerak walau tubuhnya sempurna. Tapi ketika dia hidup, dia bisa bicara, mendengar, bergerak, dan berbuat. Apa makna ini? Maknanya perbedaan jauh orang-orang yang banyak mengingat Allah dan berzikir dengan yang tidak mengingat Allah bagaikan yang hidup dan yang mati. Maksudnya apa? Betapa tidak berdayanya orang yang tidak mau zikrullah. Betapa tidak bisa berbuat apa-apanya dan betapa tidak berguna apa-apa yang mereka perbuat jika mereka tidak mengingat Allah dan tidak berzikir kepada Allah. Dibawa ke sana ikut, dibawa ke sini ikut, dilempar ke jurang ikut, dibakar, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian keadaannya. Namun orang yang hidup maka ia bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, mempunyai kekuatan. Kekuatan ilahi tentunya, kekuatan zikir, kekuatan lafzul jalalah, kekuatan yang menundukkan seluruh kekuatan.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya jiwa yang dipenuhi zikrullah. Dan kemuliaan zikir itu bukan hanya dengan ingat saja, tapi juga dengan lafaz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi riwayat Sahih Al-Bukhari, ana ma'abdi haitsu ma dzakarani wa haitsu taharrakat bi syafata. Aku bersama hambaku dimanapun dia berada saat dia mengingatku dan saat bibirnya bergetar menyebut namaku. Hadirin hadirat, Allah bersamamu saat kau mengingat Allah, dan Allah bersamamu dan memuliakan kita saat bibir bergetar menyebut namaku, kata Allah. Wa taharrakat bi syafata, ketika bergetar bibirnya menyebut namaku Allah. Rabbi, ternyata getaran bibir ini masih kau perhatikan jika menyebut namamu ya Allah. Hadirin hadirat, pahami keagungan menyebut nama Allah. Allah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, riwayat Sahih Al-Bukhari, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man yahfadha dakhala jannah. Allah itu punya 99 nama, yang menghafalnya masuk surga. Hadirin hadirat, demikian janji Allah bagi jiwa yang dipenuhi nama-namanya, bagi alam pemikiran yang dipenuhi nama-nama Allah, maka Allah janjikan baginya kebahagiaan yang kekal. Demikian berharganya jika seseorang menyimpan nama Allah dalam jiwanya, 99 nama yang jika dihafal membuat dia masuk surga, menunjukkan jaminan hidayah akan dilimpahkan padanya, anugerah dan rahmat akan terus turun hingga ia tidak akan wafat terkecuali dalam husnul khatimah. Demikian sabda sang Nabi, riwayat Sahih Al-Bukhari, warisi kemuliaan yang telah diwariskan oleh sang Nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam hadits qudsi, man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah, wa man ahabba wa man kariha liqa'i karihtu liqa'ah. Demikian firman Allah dalam hadits qudsi riwayat Sahih Al-Bukhari, barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku pun rindu jumpa dengannya. Undangan ini sampai dalam jiwamu malam ini. Kankah kau terima kerinduan Allah? Kankah kau tidak ingin dirindukan Allah? Saat namamu dipanggil di hadapan Allah, fulan bin fulan, maju ke hadapan Allah, hamba yang rindu kepada Allah. Rabbi, pastikan kami wafat dalam kerinduan kepadamu ya Rahman. Sejukkan jiwa kami untuk selalu rindu padamu ya Rahim. Getarkan bibir kami untuk selalu menyebut namamu ya Allah. Hadirin hadirat, semulia-mulia makhluk yang paling mencintai Allah adalah Sayyidina Muhammad, cahaya rahmat ilahi yang menuntun semua hamba untuk mencintai Allah, yang dengan mencintai beliaulah sempurna iman kepada Allah, yang dengan mengikuti sunnah beliau maka kita dicintai Allah. Demikian indahnya nabiku dan nabi kalian,
idolaku dan idola kalian Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Bibir beliau itu tidak ingin mencaci orang lain, dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ayyuma sabat ayyumal mu'min sababtuhu faj'al dhalika lahu gurbatan ilaika yawmal qiyamah. Riwayat Sahih Bukhari. Wahai Allah, jika kelepasan bibirku mencaci seorang yang beriman kepadamu, jadikan itu balik menjadi kedekatan kepadamu untuknya di hari kiamat. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Warisi hadirin hadirat, barangkali di antara kita pernah mencaci orang-orang yang beriman pada Allah. Minta kepada Allah, itu orang yang pernah kucaci lebih dekatkan dia kepadamu di hari kiamat. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW, menunjukkan puncak kesucian jiwa, menunjukkan jiwa yang polos dan bersih daripada benci kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ayyumal mu'min sababtuhu faj'alhu dhalika lahu gurbatan ilaika yaumal qiyamah. Ayo Allah, jika aku pernah mencaci seorang mukmin, jadikan itu kedekatan baginya di hari kiamat. Demikian perbuatan sang Nabi. Barangkali pernah mencaci seorang dan belum pernah mencaci siapapun. 3 orang bertanya, jadi Rasulullah pernah mencaci orangkah? Tentunya tidak. Karena apa? Karena beliau juga beristighfar dan bertobat, padahal beliau tidak punya dosa. Demikian tuntunan beliau untuk diwariskan kepada kita, maka warisilah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada di antara seorang hamba yang menyampaikan satu ucapan yang diridhai Allah. Satu ucapan itu mengangkatnya berderajat-derajat di hadirat Allah. Satu ucapan. Dan ada juga hamba yang mengucap satu ucapan yang dimurkai Allah, menjadi penyebabnya jatuh ke dalam api neraka. Hati-hati dengan bibir ini. Seindah-indah bibir kita dengar tadi, taharrakat bi syabata, tiga bibirnya bergetar menyebut namaku, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indahnya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah idola sempurna bagi kita untuk kesejahteraan di muka bumi. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana budi pekerti beliau terhadap orang-orang yang susah, dan bagaimana tarbiyah beliau kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Orang yang dekat dengan beliau itu disertakan dan dirangkul oleh beliau, tapi biasanya paling akhir mendapatkan sesuatu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda sudah lama tidak makan dan lapar, mencari kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bertamu tidak mendapatkan apa-apa, datang kepada Umar radhiyallahu anhu, belum dapat jawaban apa-apa dan belum dapat makanan. Rasul berjumpa dengannya. Rasul melihat wajah Abu Hurairah terbasah, senyum, tahu lapar kau ini Abu Hurairah. Rasul memanggilnya dengan ucapan yang akrab, yaitu apa? Ya Abahir, disingkat oleh Rasul. Jadi Rasulullah itu juga suka menyingkat nama. Ya, kalau kita misalnya nama Budi, Rasul panggil Bud gitu.
dengan ucapan akrab, menunjukkan betapa akrabnya sang Nabi dengan Abu Hurairah. Saya berkata, tidak mengatakannya ya Abu Hurairah, beliau berkata ya Aba Hir. Singkat saja, ikut denganku. Maka Abu Hurairah berkata, aku ikut dengannya. Sampai lagi ke rumah beliau, memang dari rumah beliau. Sampai ke rumah beliau diizinkan masuk. Rasul lihat ada satu bejana susu. Tanya pada istri beliau, ini dari mana bejana susu? Tadi tamu datang bawakan untukmu. Rasul melihat wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wajah orang yang sudah menahan lapar dan melihat bejana susu. Rasul berkata, ya Aba Hir. Panggilan singkat lagi. Kita punya ahlu suffah, ada berapa orang di sebelah rumah Rasul itu Masjid Nabawi. Di situ tinggal ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang tidak punya keluarga, tidak punya kerjaan, tidak punya apa-apa, sebatang kara, tinggal di masjid yang menafkahinya Rasulullah SAW. Makan kalau ada makanan, tidak makan kalau tidak ada makanan, dan mereka belajar bersama Rasul. Bu Hurairah menjaga mereka. Coba di belah itu ahlu suffah sudah pada makan belum? Belum ya Rasulullah. Panggil ke sini. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini berkata dalam hatinya, Masya Allah, ahlu suffah bukan satu orang. Ini bejana cuma segitu, kira-kira begitu. Kalau aku ini lemah, akhirnya aku nanti tidak bisa diperintah oleh Rasul. Kalau Rasulullah suruh apa-apa, aku tidak mampu karena aku lemah, karena lapar. Mestinya aku dulu minum bejana itu. Ini riwayat Sahihul Bukhari. Abu Hurairah mengatakan demikian. Maka dia memanggil ahlu suffah. Maka Rasul SAW terus memberi tarbiyah kepada Abu Hurairah untuk mendahulukan orang lain. Ya Aba Hir, panggil dengan nama ringkas lagi. Aba Hir, ini bejana bagikan pada mereka. Rasul tidak berikan langsung pada ahlu suffah, Abu Hurairah yang suruh bagi. Rasul tahu ini yang paling mau terhadap air susu ini. Rasul bilang kau yang bagi. Abu Hurairah beri pada orang pertama minum sampai puas. Dikembalikan lagi pada Abu Hurairah. Abu Hurairah berikan pada orang kedua, terus sampai selesai. Semua ahlu suffah sudah minum. Abu Hurairah kembalikan kepada Rasul. Rasul pegang bejana. Beliau berkata, bagi ana wa anta ya Aba Hir. Sekarang tinggal aku dan engkau wahai Aba Hir. Subhanallah, akhlak Nabi Muhammad SAW. Isyraf ya Aba Hir. Sekarang kau minum. Ya Rasulullah, tidak. Isyraf ya Aba Hir, minum. Rasulullah, Abu Hurairah tahu ini perintah Rasul, kalau tidak dilakukan dosa besar. Maka diminumlah. Selesai, minum lagi Abu Hurairah. Minum lagi. Hingga ia berkata, cukup ya Rasulullah, tidak ada tempat lagi. Baru Rasulullah SAW minum. Orang yang terakhir minum dari semua orang yang lapar dan susah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberi pendidikan pada Abu Hurairah. Justru di saat dalam kesusahan itu, perhatikan juga orang lain. Orang lain dulu sudah selesai, baru orang yang dekat dengan Rasul, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian semulia-mulia pemimpin, semulia-mulia panutan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling indah. Doa-doa beliau seindah-indah doa, sehingga diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasul adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini aktsarud doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dan paling sering beliau sebut. Apa? Nabi, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan lepaskan dari siksa neraka. Demikian indahnya akhlak
Nabi Muhammad SAW. Demikian indahnya jiwa dan tuntunan beliau sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri majlis kita ini dengan munajat, saya ingin menyampaikan tentang semakin semaraknya perpecahan antara muslimin. Di sini kita mendapatkan perintah dari guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hatib untuk tidak melibatkan diri dalam demo, apakah demo damai atau demo anarkis. Beliau mengatakan semua demo damai atau anarkis sama saja dan jangan dilakukan, karena itu akan memanaskan daripada perpecahan muslimin. Jadi mereka yang berdemo silakan saja, tapi majelis Rasulullah SAW tolong hindari. Seruan beliau disampaikan untuk para ulama dan para kiai, seraya berkata, sampaikan pada kiai-kiai kita dan para ulama kita dan semua orang-orang yang mengenalku, katakan bahwa Umar mengatakan hal ini untuk menarik diri, la yatadakhul fi hadzal amr, mundur daripada segala acara seperti itu. Tugas kita adalah ittaqullah wa taqwa ilallah la ghair dzalik. Tugas kita adalah takwa kepada Allah dan memperluas dakwah Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari itu, dari gerakan-gerakan muslimin. Demikian instruksi langsung dari beliau. Oleh sebab itu saya mohon hadirin hadirat menahan diri untuk berangkat acara apapun mengatasnamakan demo atau unjuk rasa. Jadi mereka yang akan berangkat, saya harap jangan pakai atribut majelis Rasulullah. Jangan sampai terlihat ada bendera majelis Rasulullah. Hadirin hadirat, ini akan memanaskan keadaan. Tentunya kita bersaudara dan saya sendiri sangat mencintai dan memuliakan Habib Rizik. Akan tetapi hadirin hadirat, kita tahu Habib Rizik tidak pernah memukul orang dan tidak pernah akan setuju orang dipukul. Tapi saat beberapa anggota beliau salah, barangkali emosi berbuat demikian, yang ditangkap juga beliau akhirnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini masalah semakin memanas. Yang berjuang dengan kekerasan dan ketegasan silakan, dan kita berjuang dengan kedamaian. Jadi muslimin tidak kemana-mana. Kalau semuanya kekerasan, nanti muslimin yang suka kelembutan larinya ke jil. Jadi muslimin tidak kemana-mana. Yang ikut dengan ketegasan ada kelompoknya, ada orangnya, muslimin, muslimat yang dengan kedamaian, diantaranya majelis Rasulullah SAW. Jadi saya mohon jangan khianati majelis Rasulullah dengan memakai jaket majelis Rasulullah dan bendera majelis Rasulullah di acara-acara tersebut, karena instruksi langsung dari guru mulia kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya dalam permasalahan ini kita menghendaki kedamaian muncul dalam jiwa kita. Itu saja. Sekarang tugas kita menciptakan kedamaian bagi muslimin muslimat yang semakin panas ini. Jangan ditambahi lagi permusuhan, ya, terus kita damaikan saja, kita rangkul muslimin muslimat yang terus berjuang, jangan diperangi atau jangan dicaci dan disalahkan. Silakan mereka terus berjuang, masing-masing punya cara dalam perjuangan. Kita majelis Rasulullah tidak diam terhadap Ahmadiyah, tapi cara kita bukan dengan unjuk rasa pada pemerintah. Kita setiap malam sebelum ini diributkan dan didemo sudah membenahi keadaan muslimin muslimat dengan cara mengenalkan sosok Muhammad Rasulullah SAW. Ini masalah hadirin bukan hanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini jumlahnya tidak 1% muslimin muslimat di Indonesia. Ada narkoba, ada perzinahan, ada perjudian, ada pemurtadan, ada misionaris, ada lain sebagainya. Jadi dengan cara
yang saya sampaikan dan guru-guru kita sampaikan adalah membenahi umumnya keadaan, membenahi segala kerusakan. Perlahan-lahan tentunya setiap malam majelis Rasulullah dan majelis di mana-mana terus membenahi masyarakat dan mempunyai hasil. Dari tahun 2008, dari tahun 98 sampai 2008, 10 tahun ini majelis awalnya 9 orang, sekarang mencapai hampir 10.000. Dan juga bukan hanya di sini, ini majelis mingguan saja, di wilayah-wilayah lain juga terus ini pembenahan muslimin muslimat. Dan semakin makmur hal-hal yang seperti ini, semakin terdesak semua aliran-aliran sesat. Alhamdulillah malam hari ini ada yang masuk Islam dan terus. Hadirin hadirat kita bersatu, yang dengan ketegasan silakan, yang dengan kedamaian. Jadi muslimin tidak kemana-mana, silakan saja memilih yang mana, tapi jangan sampai majelis Rasulullah SAW dilibatkan ke sana. Karena tadi sudah ada telepon dari Polda, juga dari beberapa aparat, apakah majelis Rasulullah ikut karena ada yang pakai bendera majelis Rasulullah. Saya bilang yang ikut karena belum tahu saja, karena memang mungkin tidak sampai kabarnya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk pribadi saya tidak takut ditangkap. Cuman yang saya takutkan kalau dakwah ini terhambat, itu saja. Hadirin hadirat, kendala di majelis Rasulullah bukan tidak ada dari dulu. Tahun 2000 saya sudah pernah diracun di rumah sakit di Lumpuh. 3 dokter katakan tidak bisa sembuh terkecuali 8 tahun baru bisa berdiri lagi. Tapi alhamdulillah dengan doa guru mulia kita, saya bisa berdiri lagi hanya 2 bulan saja di kursi roda. Kata dokter 8 tahun tidak akan sembuh itu lumpuh. Karena apa? Karena terkena obat yang atas nama berlebihan dosisnya, disengaja di rumah sakit non muslim. Tahun 2002 saya menuju Cipanas, disabotase dan mobil kita dihantamkan kepada tembok beton. Mobil itu hancur. Orang yang lihat mobil tidak percaya orang yang di dalamnya selamat. Itu tahun 2002 kejadian sabotase seperti itu. Tahun 2004 saya diracun, dibawakan buah parcel yang sudah diracun. Tentunya hal seperti ini terus datang, tapi tentunya Allah terus melindungi kita insyaallah. Dan saya tidak selalu bermunajat kepada Allah, seandainya saya harus wafat dalam perjuangan ini, jangan wafatkan sebelum Jakarta menjadi serambi Madinatul Munawwarah. Sebelum Jakarta ini damai dengan panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menenangkan keadaan muslimin dan meredam api fitnah yang ada pada muslimin. Saudara-saudara kita yang berjuang dengan ketegasan, yang masih terlibat di pihak yang berwajib, semoga Allah bebaskan dan Allah selesaikan daripada segala kesulitannya. Dan jika telah dibebaskan agar dipadamkan dari segala fitnah. Dan juga semua saudara kita yang dalam kesesatan akidah, dari Ahmadiyah, dari Lia Eden, dari Ahmad Musaddiq, dan semua kesesatan akidah agar dihujani hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diseru kembali kepada majelis-majelis mulia. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun idza dzakarallahu fadat ainah, orang yang ketika mengingat Allah mengalirlah air matanya. Itu salah satu kelompok orang yang akan dinaungi Allah yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang ketika mengingat Allah fadat ainah, mengalirlah air matanya dengan rindu, dengan ingin jumpa dan terharu atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar tadi, riwayatkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya.
Ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafadah. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Hadirin, kita berpikir dalam lafzul jalalah, ingat seluruh hajatmu dalam jiwa kita, sucikan jiwa kita dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim faqulu ya Allah ya Allah.
mereka yang dikatakan oleh Allah, ya'lamu ahlul jama' man hum ahlul karam. Sekarang waktunya mengangkat, memperlihatkan wajah ahlul karam. Maka berkatalah para sahabat, siapa mereka? Rasul berkata, adzakirun Allah wa dzakirat, mereka yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dari pria dan wanita, mereka yang Allah banggakan wajah-wajahnya di yaumul qiyamah. Hadirin hadirat, semoga Allah mengumpulkan kita di antara